Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi bersama aku Aprilia Zahara, mahasiswa semester 4 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Semua mungkin aku di sini akan membuat catatan refleksi pada pertemuan ke-9 kemarin tentang bagaimana teknik penulisan opini feature di media massa. Jadi apa sih itu teknik penulisan opini serta feature di media massa? Mungkin yang telah kita tahu, apa itu opini? Opini adalah jenis tulisan yang berisikan gagasan, ulasan, serta kritikan tentang persoalan yang sedang berkembang di masyarakat. Contohnya seperti keadaan atau persoalan yang sedang ada di masyarakat, seperti kualitas pendidikan yang buruk, kisah negara yang korupsi, dan lain-lain. Sedangkan feature adalah suatu karangan kreatif yang dirancang untuk memberikan informasi sambil menghibur suatu kejadian, situasi, maupun kondisi yang sedang terjadi. Di dalam surat kabar juga, feature ini merupakan berita ringan atau biasa disebut dengan soft news. Adapun rambu-rambu atau peraturan yang mesti diperhatikan dalam membuat sebuah penulisan artikel. Yang pertama, persoalan harus aktual ataupun jelas dan menjadi perhatian bagi masyarakat. Yang kedua, masalah yang dituliskan tidak berupa menghasut, mengadu domba, maupun memfitnah. Dan yang ketiga, tulisan berupa solusi terhadap persoalan. Adapun teknik menulis artikel opini, yang pertama, adanya masalah yang akan dibuat atau akan dituliskan. Itu penting. Dan yang kedua, itu lengkapi masalah dengan bahan pustaka. Dan yang ketiga, bagi penulis pemula, pentingnya mendiskusikan masalah dengan teman sebayanya atau dengan pakar. Dan yang keempat, itu ada artikel harus didukung oleh fakta dan data. Dan yang kelima, artikel harus ada saran dan pemecahan pemasalahnya. Dan yang keenam, harus mencantumkan sumber kutipan dari berbagai sumber. Dan yang ketujuh, jika menulis ragu, maka harus dibatalkan saja penulisannya. Adapun aktualitas opini, yang pertama itu ada berkaitan dengan kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat, seperti wabah, mahalnya biaya pendidikan, dan lain-lain. Dan yang kedua, aktualitas berkaitan dengan hari besar nasional dan internasional. Selanjutnya yakni proses penulisan artikel. Proses penulisan artikel ada 3. Yang pertama, pra-penulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Oke, apa yang dimaksud dengan pra-penulisan artikel? Jadi yang dimaksud pra di sini adalah penulis harus mampu mencari pokok persoalan yang akan ditulisnya, mencari referensinya, menyiapkan outline-nya, mempersiapkan hal-hal apa saja yang ingin dituliskan nanti. Dalam kegiatan penulis ini juga harus memiliki kebiasaan menulis pikiran pokok, paragraf pernyataan, dan menyalin teks. Dan selanjutnya ada penulisan, yang dimana pada setelah tahap pra-penulisan adanya tahap penulisan, yang dimana di sini penulis harus membuat draft penulisan. Jadi, hal yang harus diperhatikan adalah menggunakan bahasa Indonesia yang terkesan sederhana namun dapat mudah dipahami. Selanjutnya yakni ada pasca penulisan, yang dimana draft penulisan yang tadi harus dituliskan dengan tuntas atau selesai, dan lanjut dilakukan editing atau penyuntingan ataupun adapun revisi berkaitan dengan keamanan penulis, karena ini sangat penting untuk sebelum disebarkan. Adapun jenis-jenis artikel, di sini ada beberapa jenis artikel. Yang pertama ada jenis artikel populer, yang dimana artikel ini dapat dibaca oleh siapa saja, menarik dan mudah dimengerti. Dan yang kedua ada artikel praktis, yang dimana artikel ini memberikan petunjuk, misalkan seperti merawat keantikan, seputar-seputar petunjuk lah gitu. Oke, selanjutnya ada artikel politik, yang dimana artikel ini mungkin condong menyoroti dimensi politik.
Dan yang selanjutnya ada artikel olahraga. Dan yang terakhir ada artikel kebudayaan, yang dimana artikel ini untuk sastrawan, seniman, ataupun penulis yang ingin memaparkan persepsi mereka terhadap peristiwa yang berkaitan dengan budaya. Selanjutnya kita membahas tentang resensi. Apa itu resensi? Resensi adalah suatu penilaian suatu buku, ulasan, timbangan, serta pembahasan penilaian dan rekomendasi buku yang sudah diterbitkan. Adapun struktur daripada pembuatan resensi buku ini, yang pertama ada identitas buku, yang dimana di situ ada judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, tahun terbit, edisi, harga, dan selanjutnya itu ada isi buku. Ada bab, subbab, subbab, ya sistematikanya, serta menjelaskan isi buku tersebut. Lalu struktur buku terdiri dari pendahuluan, isi, penutup, serta buku juga sering ada kata pengantar dan kata penutupnya. Lalu tidak lupa dengan rekomendasinya serta kesan presensi terhadap buku yang diresensinya, menyarankan pembaca untuk membaca buku tersebut. Lalu adapun praktik daripada menulis resensi ini, yang pertama judul. Judul ini disesuaikan dengan isi bukunya, maksimal 8 kata dan ada kata kuncinya. Dan yang kedua, pendahuluan. Teori yang berkaitan dengan buku yang dibahas, ya sekitar 10%. Dan yang ketiga, ada analisis, struktur isi buku dan pembahasannya. Dan yang keempat ada refleksi, yang dimana rekomendasi keunggulan dan kelemahan terhadap isi buku tersebut. Adapun tips and trik menulis, yang pertama yakni penulis harus mencari informasi yang menarik dan bagus gitu dari kegiatan yang spontan maupun membaca buku ataupun dari internet. Dan yang kedua, tulis apapun yang menarik gitu, dari tempat ibadah lah, ataupun yang dibaca, ataupun yang dilihat. Tidak heran bahwa penulis yang baik itu selalu membawa pena, HP, laptop, dan lain-lain. Setelah punya data yang menarik nih, lalu harus cepat ditulis dan dibuatkan draft, dan tidak perlu takut salah. Setelah pembuatan draft selesai, lakukan revisi isi, bahasa ataupun kata ya dari diksi isi tersebut, kalimat, paragraf, ejaan, tanda baca, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya kirim ke media langsung, lebih baik lebih dan disukai mengirim lewat email ya. Nah teman-teman, mungkin tadi kita sudah membahas tentang teknik menulis opini feature di media massa. Mungkin tadi juga kita sedikit membahas tentang resensi ataupun penulisan gitu ya. Mungkin hanya ini yang dapat aku sampaikan dalam menyampaikan materi tentang teknik penulisan tadi. Mungkin untuk kondisi pada pertemuan ke-9 kemarin, kita sedikit bersama-sama membahas tugas UTS yang dikirimkan atau yang dibuat di media massa, di media online. Kita membahas tentang artikel dan berita yang sudah kita publish di Instagram masing-masing. Pertemuan kemarin juga tidak lupa dosen kita mengajak belajar sambil bermain, yakni kita kemarin sempat tebak-tebakan, lalu yang gak bisa jawab itu harus nyanyi loh. Pokoknya seru banget. Kita tidak tahu apa yang akan disampaikan oleh Bapak dosen pada minggu selanjutnya. Apa ya? Oke teman-teman semua, mungkin hanya ini yang aku sampaikan. Jika ada kata-kata yang baik itu datangnya dari Allah, jika ada kata-kata yang buruk mungkin datangnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.